Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Manto Swito, channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar. Terima kasih ya sudah bergabung, sudah hampir di channel ini, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Baik, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bangun datar. Yang pertama adalah persegi panjang. Kalau persegi panjang ini, jika kita gambarkan tentunya mudah ya. Persegi panjang itu sebenarnya tinggal dibuat seperti ini. Jadilah bangun persegi panjang ABCD. Bagaimana sifat-sifat persegi panjang ini? Kita lihat. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Artinya apa? Yang berhadapan itu sisi ini. Misalnya sisi AB itu berhadapan dengan sisi DC atau CD. Ini sama panjang. Terus AD yang ini itu sama panjang karena dia berhadapan dengan sisi BC. Yang kedua, sisi-sisi yang berpotongan saling tegak lurus. Artinya apa? Di sini sisi berpotongan AD yang ini berpotongan dengan AB, ya kan? Ini kan tegak lurus nih. Nah, tegak lurus ini. Kalau tegak lurus itu simbolnya seperti ini ya. Jadi ini tegak lurus. Bagi AB ini tegak lurus dengan BC. Terus CD itu tegak lurus dengan BC juga atau dengan AD. Jadi yang ketiga mempunyai 4 sudut siku-siku. Jelas. Ini tadi siku-siku ada 4, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Ini siku-siku atau 90 derajat. Yang keempat, mempunyai diagonal yang sama panjang dan membagi 2 sama panjang. Diagonal itu yang mana? AC ini diagonal yang pertama ya. Terus diagonal yang kedua, ini ada BD, itu diagonal yang kedua. Makanya ada 2 diagonal sama panjang. Jelas ya sini A panjang AC itu sama panjang BD, itu sama panjangnya. Itu untuk ciri-ciri bangun persegi panjang. Kita lanjut ciri-ciri yang berikutnya. Untuk yang kedua adalah sifat-sifat bangun datar yaitu persegi. Persegi ini gambarnya kalau kita buat ya. Nah, ini adalah bangun persegi. Kita beri nama ya. Jadi ini persegi ABCD ya. Bagaimana sifatnya? Kita lihat. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang dengan 2 pasang saling sejajar, sama panjang. Jadi ini keempatnya itu sebenarnya sama panjang nih. Keempat sisinya AB, BC, CD, AD ini sama panjang dan 2 pasang saling sejajar. Jadi AB itu sejajar dengan CD, sedangkan AD sejajar dengan BC ya. Jadi sejajar itu sama seperti ini. Nah, ini namanya sejajar. Kalau ditarik garis lurus terus nggak berpotongan atau begini boleh. Ini namanya juga sejajar, tapi ini lurus ya. Begini juga boleh, ini namanya sejajar. Nah, ini kan AB sejajar dengan DC, AD sejajar dengan BC. Ya kan berpasangan. Yang kedua, keempat sudutnya siku-siku. Ya, ini kalau dilihat ini siku-siku berarti 90 derajat ya. Ini sudut A, sudut B, sudut C, ya kan? Sudut D. Ini 90 derajat, makanya siku-siku. Yang ketiga, kedua diagonalnya sama panjang, saling tegak lurus dan membagi 2 sama panjang. Maksudnya apa ini? Ini diagonalnya adalah sebagai berikut. Ini diagonalnya nih, saya beri warna hitam ya. Jadi kalau kurang jelas, ini sama panjang. AC itu sama panjang dengan BD. Dan juga di sini membentuk sudut siku-siku. Perpotongan garis diagonalnya ini siku-siku. Jadi 90 derajat. Ini 90 derajat. Boleh kalau misal malah ini juga siku-siku, ya kan? Ini juga sama siku-siku, ini juga siku-siku. Jadi keempatnya siku-siku. Sifat selanjutnya apa? Mempunyai 4 simetri lipat dan simetri putar. Jadi ini simetri lipat, ini kalau dilipat ya. Jadi simetri lipat itu begini. Kalau misalnya nih teman-teman lipat, ini kan berarti kan sini ya. Ini kan satu. Ini maaf ini lurus nih harusnya nih. Ini dilipat ke sini nih, saling menutup. Ya, 1, 2. Nah, ini boleh di diagonalnya nih kalau dilipat. Jadi ada 4. Ya, ini pertama 1, terus ini kedua, ini ketiga, ini keempat kalau misalnya dilipat. Kalau simetri putar, ini tinggal kita putar aja. Tuh ya, lihat ya, 1. Cuman ini posisinya pindah, harusnya yang A ini ke B ya. Tapi baiklah, ini saya ambil saja taruh sini. Ya, jadi saya ulangi. Ini posisinya 1. Seperti ini kan muternya kan? 2. Itu kan ya. 3. Ini 4. Ini kembali ke posisi semula. Itu ada 4 simetri putar. Selanjutnya adalah bangun layang-layang. Bagaimana layang-layang? Sebenarnya layang-layang ya sama kayak layang-layang biasa ya. Jadi misalnya digambarkan, ya layang-layang kurang lebihnya seperti ini. Jadi yang pertama itu mempunyai 2 sisi sama panjang. Yang mana itu sisi yang sama panjang?
Sisi yang sama panjang itu sisi AB, itu panjangnya sama dengan sisi AD. Dan sisi BC yang ini ya, itu sama dengan sisi CD. Nah, ini sama panjang. Yang kedua, mempunyai sepasang sudut yang sama besar. Jadi sudut B ini besarnya sama dengan sudut D. Ingat-ingat ya, sudut B sama dengan besarnya sudut D. Itu sepasang ini aja. A sama C berbeda ya, tidak sama. Yang ketiga, kedua diagonal saling tegak lurus. Nah, diagonalnya yang mana? Diagonalnya itu yang ini. Ini ya, diagonalnya itu AC sama BD. Nah, ini kedua diagonalnya saling tegak lurus. Jelas di sini. Kalau diperhatikan, ini tegak lurus ya. Nah, artinya apa? 90 derajat. Ini saling tegak lurus. Yang keempat, mempunyai satu simetri lipat. Ya, ini maksudnya kalau AC ini dilipat, yang di sini B menempel. B ini menempel pada D, ya, menempel dan saling menutup, nama simetri lipat. Jadi cuma satu kalau dilipat, saling menutup. Makanya mempunyai satu simetri lipat. Baik, kita lanjut ke bangun datar selanjutnya. Selanjutnya adalah jajar ginjang. Nah, ini bagaimana jajar ginjang? Sifat yang pertama itu mempunyai dua pasang sisi sejajar yang sama panjang. Jadi sisi sejajarnya itu sama panjang mana saja? Sisi AB ini sama panjangnya dengan sisi DC, ada sejajar ya. Atau ini pasangan yang kedua ada sisi AD, ini sejajar dengan sisi BC dan panjangnya sama. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, mempunyai dua sudut lancip dan dua sudut tumpul. Ya, mana sudut lancipnya? Sudut lancip yang pertama itu ini B, sama di sini D. Ini sudutnya sudut lancip. Jadi sudah dua ya. Sudut tumpulnya mana? Sudut tumpulnya ini. Sudut tumpul yang A sama sudut tumpul C. Nah, jadi ada dua ya. Yang lancip dua, yang tumpul ada dua. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Ya. Jadi sudut A yang ini, sudut A, ini sama besarnya dengan sudut C. Ini sama besar. Dan sudut B yang ini, sudut B, itu sama besar dengan sudut D. Nah, ini saling berhadapan kan? Ini ngadap sono, ini ngadap sini. Ini ngadap sini, ini ngadap sono. Nah, yang keempat, diagonal saling membagi sama panjang. Mana diagonalnya? Kita lihat. Ini adalah diagonalnya. Jadi diagonalnya adalah AC dan BD. Nah, ini diagonalnya itu membagi sama panjang. Maksudnya apa? Jadi ini ke sini itu, di pas tengah-tengah ini sama panjang ya dibaginya ya. Ini misalnya sini titik O, misalnya ini O ya. Jadi DO sama dengan BO, AO sama dengan OC. Nah, ini. Jadi dia membagi sama panjang atau diagonalnya saling membagi sama panjang. Yang kelima, mempunyai dua simetri putar. Ya, artinya apa? Simetri putar itu sama seperti tadi. Jadi ini sebenarnya tinggal diputar aja. Simetri putar itu ini putar ini ya. Ini pertama, ya kan? Pertama kan sama persis posisinya ya. Terus keduanya nanti kembali ke awal. Nah, ini namanya simetri putar. Itu hanya sebatas ilustrasi saja. Selanjutnya kita ke bangun datar berikutnya. Selanjutnya adalah belah ketupat. Bagaimana bangun belah ketupat? Ini bisa kita gambarkan. Ini belah ketupat yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Jadi sisi AB itu sama panjangnya dengan sisi BC. Sama panjangnya dengan sisi CD. Ini ya, sama dengan panjangnya sisi AD. Ini panjangnya sama. Yang kedua, mempunyai dua sudut tumpul dan dua sudut lancip. Mana sudut tumpulnya? Sudut tumpulnya itu yang ini. Yang A sama C, ini sudut tumpul ya. Lancipnya mana? Sudut B sama sudut D. Yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar ya, jelas ini ya. Sudut B ini sama besar dengan sudut D ya, karena berhadapan. Sudut A yang ini sama besar dengan sudut C yang ini ya, karena berhadapan dia. Yang keempat, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Diagonal yang saling tegak lurus itu diagonal AC ini, garis ini ya, garis hitam ini, sama diagonal BD. Nah, ini tegak lurus atau membentuk sudut siku ya. Itu adalah sifat yang keempat. Dan membagi dua sama panjang ya, jelas ini membagi dua sama panjang. Misalnya sini O, berarti ini BD itu sama dengan DO ya, AO sama dengan OC, ini sama panjang. Ini jadi kalau ini panjangnya sama dengan ini sama. Terus yang sebelah sini panjangnya dengan ini sama. Terus yang kelima itu mempunyai dua simetri lipat dan simetri putar. Jadi ini sumbu simetrinya ini sebenarnya BD ini sumbu simetri lipat ya. Kalau dilipat A ketemu C itu pertama, yang kedua B ketemu D. Itu yang kedua itu kalau lipat. Kalau simetri putar ya ini tinggal diputar aja. Nanti sebanyak dua kali ya.
Jadi ini saya ilustrasikan di bawah saja sih. Ya, jadi ini yang pertama ke sini kan ya. Ini kan nggak bisa nih, karena beda. Tapi kalau di sini baru pertama baru masuk, ya kan? Ini diputer sama persis kayak pertama. Terus ini begini juga nggak bisa. Ya, yang terakhir yang seperti ini. Nah, ini kembali ke posisi semula. Makanya dia simetri putarnya ada dua. Itu ya untuk ilustrasinya. Berikutnya kita lanjut ke sifat bangun datar yang berikutnya. Yang pertama adalah ini segitiga ya. Jadi jenis segitiga itu terbagi atas beberapa jenis. Berdasarkan panjang sisinya itu bisa dibagi menjadi yang pertama itu yang A, segitiga sembarang. Lalu kita gambarkan, ini hanya sebagai contoh. Nah, ini ada segitiga sembarang ABC. Apa sifat-sifatnya yang ada? Ini yang pertama, kita lihat. Jadi ini ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Artinya apa di sini? Ini tidak sama panjang ya. AB itu tidak sama dengan ABC. Terus juga tidak sama dengan AC. Ini tidak sama, panjangnya beda-beda. Terus ketiga sisinya tidak sama panjang dan ketiga sudutnya tidak sama besar. Jadi sudut A ini tidak sama dengan besar sudut B. Ini berbeda ya. Juga tidak sama dengan sudut C. Masing-masing mempunyai besar sudut sendiri-sendiri. Ini berbeda. Itu untuk segitiga sembarang. Selanjutnya, yang bagian yang B itu ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ABC ini mempunyai sifat mempunyai dua sisi sama panjang dan dua sudut sama besar. Sisi yang sama panjang itu apa? Sisi AC ini sama dengan panjangnya dengan sisi BC. Nah, tentunya AB-nya berbeda ya panjangnya ya. Yang kedua, dua sudutnya sama besar. Sudut yang mana itu? Yang sama besar itu ini. Sudut A itu sama besar sudutnya dengan sudut B. Ini sama, sedangkan sudut yang C sini berbeda. Itu adalah untuk segitiga sama kaki. Kita lanjut ke bangun yang lainnya. Yang selanjutnya adalah ada segitiga sama sisi. Sama sisi itu seperti apa? Ya kita gambar. Ini kalau kita beri nama ABC ya. Nah, di sini sifat yang pertama mempunyai tiga sisi sama panjang. Jadi sisi AC itu sama panjangnya dengan BC, sama panjangnya dengan AB. Ini sama panjang. Dan tiga sudut sama besar. Sudut A itu sama dengan sudut B, sama dengan sudut C. Besarnya berapa? Sebenarnya besarnya ini sama dengan masing-masing sudut itu adalah 60 derajat. Dari sini 60 derajat, B-nya 60 derajat, C-nya 60 derajat. Makanya jumlah sudut dari segitiga itu 180. Baik, kita lanjut ke bangun berikutnya. Nah, ini ada sifat-sifat bangun datar. Kalau tadi segitiga berdasarkan sisinya atau panjang sisinya, sekarang adalah jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Yang pertama itu ada segitiga lancip. Segitiga lancip itu gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah segitiga lancip ABC. Bagaimana sifatnya? Sifatnya adalah besar ketiga sudutnya itu kurang dari 90. Ini sudut A ini kurang dari 90, ya kan? Sudut C juga kurang dari 90, sudut B juga kurang dari 90 derajat. Ini kurang dari 90 derajat ya. Pengertiannya, jadi besar ketika sudutnya kurang dari 90 derajat untuk segitiga lancip. Selanjutnya adalah segitiga siku-siku. Kita gambar segitiga siku-siku. Jadi ini kalau saya beri nama ABC ya, ciri-cirinya adalah salah satu sudutnya adalah siku-siku. Siku-siku itu berapa besar sudutnya? Siku-siku itu sama dengan 90 derajat ya. Jadi saya tulis 90 derajat. Itu siku-siku yang mana? Yang di A ini. Ini ada segitiga tumpul. Cirinya adalah besar salah satu sudutnya lebih dari 90. Berarti ini kalau tumpul itu lebih dari 90 seperti apa? Ya boleh misalnya seperti ini ya. Ini cuma contoh. Nah, jadi ini misalnya ada A, sini B, sini C. Nah, ini sudah segitiga tumpul. Mana yang sudutnya lebih dari 90? Ini yang sudut C ini. Nah, ini lebih dari 90 derajat. Ini kurang derajat nih. 90 derajat ya. Nah, itu adalah segitiga tumpul. Selanjutnya adalah bangun datar trapesium. Bagaimana sifatnya? Jadi trapesium kalau boleh saya gambarkan ya di sini. Sebenarnya trapesium itu banyak macamnya ya, tapi saya ambil salah satu aja ini. Jadi seperti ini. Misalnya ini ada A, B, C, D. Jadi ini ada sifat umumnya. Yang pertama mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Mana itu? Sisi DC itu sejajar dengan sisi AB. DC sejajar dengan AB. Yang kedua, jumlah besar sudut pada kaki yang sama itu 180 derajat. Jadi mana kaki yang sama? Ini. Jadi sudut D kalau ditambah dengan sudut A, ini 180 derajat. Ya. Ada lagi sudut C ini, yang ini ya, ditambah dengan sudut B ini besar sudutnya berapa ya? 180 derajat. Makanya di sini jumlah besar sudut pada kaki yang sama adalah 180 derajat. Demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan ini membantu. Jika kurang
bagus dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.